Yuk, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama. Kita belajar firman Tuhan. Masih tetap dalam tema bulanan kita, yaitu komitmen. Kita akan buka dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat yang ke-26, yang dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya akan ulang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini ditulis oleh Asaf, ya. Dan ini merupakan satu pernyataan Asaf. Siapa Asaf itu? Asaf adalah seorang pelayan Tuhan, ya, di bait Allah yang memiliki bagian yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Asaf ini ditulis sebagai senior di dalam melayani Tuhan, khususnya dalam bidang memuji dan menyembah Tuhan. Dan Asaf ini saya percaya dia sudah mengalami banyak hal, ya, dalam liku-liku perjalanannya selama melayani Tuhan. Dan Asaf ini saya percaya dia sudah cukup pengalaman sehingga Bani Asaf ini dikenal sebagai kelompok orang-orang yang senior di dalam melayani Tuhan. Nah, dalam perjalanan pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya suka, ada yang namanya duka. Kadangkala kita berpikir bahwa kalau kita ini melayani Tuhan, pasti nanti semua itu akan berjalan mulus dan baik-baik saja. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, yang namanya perjalanan kehidupan, baik dia itu orang Kristen sebagai jemaat Tuhan biasa maupun juga seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, semua pasti mengalami yang namanya proses kehidupan. Ada perjalanan kehidupan yang dia lalui. Dan Asaf ini, ya, dia mengalami banyak hal. Ada kisah-kisah cerita di dalam hidupnya. Bagaimana dia mengalami sesuatu yang enak menyenangkan. Tapi juga dia pernah juga mengalami hal-hal yang disebut hal yang pahit dalam perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 73 ini, Asaf, dia menyatakan sesuatu dan ini menjadi sebuah komitmen bagi dia. Bagi Bani Asaf yang melayani di rumah Tuhan, komitmennya seperti ini. Dia berkata, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau saya boleh terjemahkan dalam terjemahan yang lebih mudah dimengerti, kira-kira begini. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan yang dia alami, ya, tubuhnya atau fisiknya bisa menjadi lemah oleh karena dimakan usia. Kekuatannya bisa menjadi pudar, menurun. Tetapi Allah lah yang menjadi bagiannya. Dia tidak mau melepaskan Tuhan dari hidupnya. Dia tidak mau menyembah, memuji, memuliakan Allah lain. Tapi dia mau tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Dia mau tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Enak gak enak,
baik tidak baik keadaannya, dia berkomitmen untuk tetap mengikut Tuhan. Seperti pujian tadi yang mengatakan mengikut Yesus. Itu yang menjadi keputusan dan kerinduannya. Dan Bani Asaf ini dia tidak mau berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya baca ayat ini, hati saya itu tersentak. Sebegitu rupanya ini Asaf dia punya komitmen kepada Tuhan. Dan menemukan orang yang seperti tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Ya. Menemukan orang yang seperti ini gak gampang. Ya, biasanya itu orang buat komitmen itu mudah. Ya. Ayo siapa yang mau berkomitmen melayani Tuhan? Wah, pasti semua di sini seneng kan melayani Tuhan. Kalau ditanya, kamu mau melayani Tuhan? Mau. Tapi begitu kita sudah sampaikan kalau mau melayani Tuhan, kita harus berkomitmen. Komitmen itu harus ada harga bayar. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tetap dalam bingkai komitmen, tapi saya akan membahas dengan satu tema, yaitu bayar harga. Siapa di sini siap bayar harga jadi anak-anak Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kenapa cuma beberapa orang ini? Saya mau tanya lagi, siapa di sini yang siap bayar harga untuk mengikut Yesus? Dengan semangat Ibu Eca, saya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu ya, di sepanjang sejarah perkembangan kekristenan, dari sejak mulai pengikut-pengikut Yesus, mereka disebut sebagai orang Kristen di Antioquia. Bahkan sebelumnya juga, sebelum nama Kristen itu muncul, pengikut-pengikut Yesus tahu enggak? Mereka itu adalah orang-orang yang siap bayar harganya. Mengikut Yesus itu bayar harganya mahal. Tapi saya mau kasih tahu, sesuatu yang nilainya mahal itu berarti berharga. Kadang orang lihat begini, aduh kok mahal amat, kok sulit amat, kok susah amat sih harga bayarnya, bagiku terlalu mahal. Tapi kita kalau mau beli sesuatu, kita cari yang bermerek. Enggak ada satu barang dia punya brand yang cukup ternama, harganya harga kaki lima. Enggak ada. Kecuali itu barang cuci gudang yang mungkin expirednya itu udah melebihi batas. Atau mungkin tinggal 1 hari itu udah deadline gitu. Wes daripada nanti expired, jual aja murah. Nah, itu bisa. Tapi itu udah kadaluarsa. Kekristenan kita itu sangat berharga. Colek kanan kiri katakan, kekristenan kita sangat berharga. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini jadi orang Kristen dan kita jadi orang Kristen mesti bayar harga, ketahuilah bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya bukan produk murahan. Percaya katakan amin. Kekristenan itu barang yang sangat berharga. Itu sebabnya orang di luar sana mau jual murah silahkan ya. Tapi kita ini barang-barang yang berharga. Kita ini produk yang sangat berharga. Jangan jual murah. Termasuk juga anak-anak muda, jangan jual murah. Ya kan? Loh iya dong. Gak apa-apa jual mahal dikit gak apa-apa. Daripada nanti kita jual murah, terus ujung-ujungnya nanti kita menyesal. Waduh, kasihan deh gitu kan. Jangan mudah sekali kita tergiur dengan tawaran yang di luar yang sepertinya itu wah murahan banget gitu ya. Pertahankan imanmu dalam mengiring Yesus. Jangan pernah kita mau lepas Yesus hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara jodoh,
yang kita tabrak. Enggak seperti yang firman Tuhan katakan kita tabrak karena kita pikir, oh usiaku kan udah segini Pak, kalau saya jual mahal kapan lakunya? Halo, kita diingatkan, kita ini orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nanti kita akan tahu bagaimana seberharganya kita. Ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi, di situ kita menemukan satu kata sekalipun. Ya. Diawali dengan kalimat, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Kata sekalipun ini buat saya, ini kata yang sangat penting. Kenapa? Karena kata sekalipun yang ditulis ini, di depan ayat ini, itu memiliki satu pengertian begini. Mengabaikan. Mengabaikan keadaan yang dia alami dan sikap yang siap bayar harga. Di sini dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saudara ini berbicara tentang apa? Mungkin dalam kehidupan Asaf sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan terjadi. Kehidupan yang pahit terjadi. Dalam kehidupan kita pun mungkin seperti itu. Di dalam mengiring Yesus. Mungkin apa yang menjadi angan-angan kita. Bayangan kita. Harapan kita. Oh aku jadi orang Kristen. Nanti usahaku pasti lancar. Saya doakan semua usahanya lancar. Amin. Kita berpikir oh nanti aku jadi orang Kristen. Aku cepat jodoh nih. Dapat jodohnya tuh gampang. Dalam berjalannya waktu kok enggak seperti ekspektasi saya. Kenapa ini justru malah seret? Saya mau bilang, sekalipun. Ya, ingat kata ini, sekalipun. Dan biar kata sekalipun ini boleh menguatkan kita saat kita ada di dalam pergumulan. Sekalipun perjalanan hidupku seperti aku melewati jalan yang terjal tandus. Naik turun lembah gunung. Sekalipun diabaikan keadaan itu. Dia tetap mau setia iring Yesus. Jadi kata sekalipun ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang komitmen. Jujur ya, kita ini jujur-jujuran aja. Satu hal yang paling menakutkan kalau kita bicara tentang komitmen itu adalah harga bayarnya. Kalau saya berbicara tentang harga bayar, tolong jangan berpikir tentang duit. Ya. Mungkin itu bisa saja, duit bisa saja. Tapi berbicara harga bayar ini tidak selalu berbicara tentang duit, bahkan mungkin agak jauh dari itu. Tapi berbicara tentang harga bayar ini adalah siap menghadapi segala situasi, bahkan situasi sulit di dalam kehidupan kita. Atau berbicara tentang sebuah pengorbanan dalam hidup kita. Dan kalau kita bicara tentang pengorbanan, kita tidak sedang berbicara tentang duit saja, sekalipun itu mungkin bisa. Tapi kalau kita berbicara tentang pengorbanan, kita berbicara tentang waktu. Adakah kita siap berkorban waktu? Tenaga, pikiran, perasaan, itu bayar harga yang kita harus siap bayar itu. Dan beberapa hal yang lain. Di dalam mengiring Yesus, di dalam berkomitmen kepada Yesus, hal yang paling ditakuti adalah bayar harganya. Tapi saya percaya, jemaat Tuhan di sini, semua adalah jemaat Tuhan yang siap bayar harga. Yang percaya katakan amin. 2-3 orang, yang percaya katakan amin. Haleluya. Siap bayar harganya. Banyak orang kalau ditanya mau berkomitmen, ya siapa saya siap berkomitmen. Tapi saya mau kasih tahu, boleh.
Tapi ingat, komitmen kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu akan diuji oleh waktu dan keadaan. Komitmen kita diuji oleh waktu dan keadaan. Saat kondisi kita sedang terjepit, masihkah kita bertahan dalam komitmen kita? Saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, apakah kita tetap ingat bahwa kita pernah membuat komitmen dengan Tuhan? Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap mengikut Engkau. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan kita mesti ingat itu, bahwa kita semua, komitmen kita diuji oleh waktu dan keadaan. Dan saya mau katakan begini, ada banyak orang yang ketika komitmennya diuji, baik oleh waktu dan keadaan yang sedang dia alami, banyak orang yang gagal di sana. Padahal kalau kita berbicara dengan komitmen, kita nggak bisa lepas dari yang namanya bayar harga. Saya katakan bahwa komitmen dan bayar harga itu satu kesatuan. Di mana ada komitmen, di situ pasti ada harga yang harus dibayar. Karena itu ada sebuah ketetapan hati kita, kesepakatan kita yang kita buat, ya, mungkin dengan kita dengan Tuhan, atau mungkin seseorang buat komitmen dengan perusahaan, atau dengan rekanan kerja, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga bayarnya itu tidak selalu berupa uang. Seperti tadi saya katakan, bisa berupa pikiran, tenaga, ya, perasaan gitu. Dan hal-hal yang lain, kesetiaan. Itu harga bayarnya. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang harga bayar dari sebuah komitmen kita. Saya ambil sebuah contoh. Kalau seseorang sedang membangun rumah tangga, katakan itu sebuah pernikahan yang dia bangun. Saya percaya ini anak-anak Tuhan ini ya, yang ketika dia menikah, pasti ada yang namanya janji nikah. Ya, yang dulu nikahnya nikah Kristen ya. Karena saya tahu ada orang yang bertobat setelah dia menikah. Ya, tapi kita yang dulu nikahnya itu nikah Kristen, ada yang namanya komitmen dalam pernikahan. Ada yang namanya janji nikah. Ingatkah kita akan janji nikah kita? Kalau yang cowok, ingatkah engkau dengan janji nikahmu terhadap istrimu? Atau bahkan mungkin wis babar blas Pak, aku wis lali mboya gitu. Padahal itu yang mengikat kita, yang mengingatkan kita di saat-saat kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang sulit, itu komitmen pernikahan itu membantu kita loh. Bahkan ada orang tertentu itu ketika anaknya sedang membangun pernikahan, itu dia dengan sengaja dia bawa rekaman itu. Ya, dia rekam ketika anaknya sedang mengucapkan janji pernikahan, dia rekam. Begitu anaknya ini lagi ribut sama suaminya, ini orang tuanya langsung tinggal setel aja nih rekamannya. Cetat gitu kan. Terus kemudian itu janji nikahnya itu berbunyi gitu ya. Dia di situ dia akan dengar gitu. Aku akan menerima engkau baik dalam suka maupun duka, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Dan aku akan setia menemani engkau dalam sehat maupun sakit. Aku akan memelihara dan merawat anak-anak yang kau lahirkan dengan penuh tanggung jawab. Ada banyak orang yang ketika masalah itu datang di tengah keluarga, dia lupa dengan komitmennya itu. Mana janji setiamu dulu? Mana yang katanya kamu berjanji di depan altar disaksikan
para malaikat di surga, disaksikan Tuhan dan seluruh jemaat yang kau katanya mau setia menemani aku, baik dalam suka maupun duka. Mana? Kalau orang lagi emosi, gak usah bicara itu. Waktunya udah lewat, semua udah kadaluarsa. Yang penting sekarang ini. Tapi saya percaya di sini gak ada yang begitu. Kalau orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, komitmennya itu komitmen yang cetek. Gak ada kedalamannya sama sekali. Ya, komitmen orang-orang di luar sana, itu pokoknya 4 bulan gak dinafkahi, udahlah buyar aja gitu ya. Suami lagi, kerjaan lagi seret, ya udah, aku bosan sama kamu, yuk kita pisah baik-baik. Ada ya pisah baik-baik begitu. Udah kamu pilih jalanmu sendiri, aku pilih jalanku sendiri. Satu kali saya mendengar hal itu. Ya ketika itu saya tahu ibu saya menangis. Ini kenapa kok ibu saya menangis? Tanya, Bu kenapa menangis? Saya pikir, oh ingat adik saya barangkali. Tapi kan sudah lama sekali. Ini kenapa menangis? Saya desak, kemudian dia cerita. Dan dia bilang begini, ibu sedih, Le. Apa yang membuat ibu sedih? Ini loh tadi, kakak iparmu datang. Dia bilang, Bu, hampir saja kakak saya itu namanya Sugawi dipanggil Awi. Hampir saja saya meninggalkan anaknya ibu. Loh kenapa? Nah iya, wong sudah 1 tahun kerjaan macet, gak ada proyek. Itu waktu pandemi, gak ada proyek sama sekali. Gimana saya bisa bertahan, Bu? Kalimat itu nancep di pikirannya, dipikir terus sampai dia jadi sedih dan menangis. Saya berpikir begini, oh ngomong begitu dalam hati saya, iki mantu. Ibu dalam kondisi seperti itu diomongin gitu. Itu kalau saya di rumah, saya bisa maki-maki dia, saya marah sama dia. Dia nggak ngerti. Seperti apa kondisi ibu kok datang-datang cerita kayak gitu. Itu kan namanya sekali lagi mantu. Iya kan? Saya ikut-ikut kalimat itu ya dia baru kenal di Cepu ini gitu. Itu kalimat kayaknya kok mak jelek banget gitu. Oh, hati-hati. Itu prinsipnya orang di luar sana. Tapi kita, Alkitab ngajar kita, Tuhan ngajar kita. Apa yang dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Pak, tapi ada tuh Pak, kasus-kasus itu terjadi. Nanti kalau mau bicara panjang lebar, ketemu dengan saya di sekretariat, tak bukakan kebenarannya. Emangnya semudah itu orang mau cerai, ini anak Tuhan, gimana? Tapi saya tidak sedang bicara hal itu, nanti panjang lebar sekali. Besok kalau pas tema bulanannya itu tentang pernikahan, nah kesempatan saya akan beberkan semua. Tentang hal pernikahan dan bagaimana seharusnya orang Kristen dalam membangun sebuah pernikahan. Ya, saya kembali ke firman Tuhan. Dalam membangun komitmen pernikahan, kita harus siap bayar harganya. Bukannya sekedar kita menyatakan janji kita ketika kita sedang ada di altar Tuhan dan disaksikan oleh banyak orang, kita berani berjanji karena kita butuh hari itu. Nek aku gak berjanji, gak sido aku nikah. Ketika kita berani berkomitmen menikah, itu artinya kita harus siap bayar harga. Apa bayar harganya? Pasti Bapak Ibu Saudara tahu dong, pengalaman menikahnya udah berapa puluh tahun kan gitu. Kalau kita mau bicara jujur-jujuran, ya
yang udah menikah lebih dari 10 tahun lah, saya kasih grade lebih dari 10 tahun. Pernah nggak ribut sama istri, sama suami? Haleluya, nggak pernah semuanya. Puji Tuhan. Pak Andre seneng. Wah, jemaatku ini luar biasa semua. Oh pernah. Terima kasih buat kejujurannya. Tuhan suka dengan kejujuran dan keterbukaan. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Haleluya. Ya. Pasti pernah. Pak Yafet pernah? Pernah. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau lagi ada masalah di dalam rumah, kalau ribut jangan sampai kedengaran tetangga. Kasihan tuh anak-anak, malu. Bila perlu anak-anak gak boleh dengar. Ribut gak apa-apa di dalam kamar gitu. Jangan keras-keras, bahasanya, volumenya dikecilkan. Kalau lagi emosi, kenapa? Kenapa kamu kok begitu? Apa? Kurang keras. Akhirnya gak jadi ribut. Ya, komitmen ketika kita sedang membangun sebuah komitmen berarti kita siap bayar harganya. Itu kita menikahi anak orang artinya bayar harganya. Kita harus siap apa? Menghidupi anak orang. Jangan mau ambil anak orang terus kemudian nggak mau menghidupinya, nggak siap dengan membiayai kehidupannya. Nggak boleh. Kalau punya anak harus siap memelihara anak-anak, membiayai semua. Wah kalau begitu nikah itu nggak gampang ya Pak. Memang nikah itu nggak gampang. Ya. Kalau kawin gampang, kalau nikah itu nggak gampang, katanya begitu. Ya. Nikah itu nggak gampang. Ada tanggung jawab yang harus dia ambil sebagai sebuah harga bayar. Ya. Harus siap berkorban demi keluarga. Harus apa lagi? Harus siap berbagi kehidupan. Kalau lagi kehidupannya ini kita lagi pekerjaan lagi seret, ya kita harus siap terima keadaan yang ada itu. Kita terima sebagaimana situasi saat itu. Jangan kalau lagi banyak kerjaan, cuan banyak, untung besar, kita terima senang hati. Suami pulang dari jarak 1 kilo, udah kecium baunya, wah ini suamiku mau datang nih. Ini dia bawa cuan banyak, aku siap-siap di depan pintu udah berdandan menor gitu kan. Kalau dia datang, hai papa, mana cuannya? Gitu. Yang dipikir Tuhan. Kalau lagi kerjaan sepi, boro-boro mau berdandan demi suami. Udah pakai daster seadanya, datang dicuekin lihat TV aja. Suami datang shalom. 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 Enggak dengar apa? Lagi asik nonton sinetron nih, ganggu aja. Buka meja makan, dibuka, tutup saji. Aduh. Menunya cuma satu, sambal kecap. Babinya mana? Lari. Tinggal kecapnya. Udah nggak ada penerimaan yang enak. Harus siap berbagi. Komitmen itu harus siap bayar harganya. Apapun situasi dan keadaannya. Komitmen itu harus siap. Setia bayar harganya. Setia sampai mati. Sampai maut memisahkan kita. Tos dulu, tos. Nah, kita harus sehidup semati. Aku hidup, kamu mati. Kalau kamu udah mati, Alkitab bilang, kalau pasangannya udah mati, boleh kawin lagi. Wah, bebas saya. Selama pasangannya salah satunya masih hidup, kamu masih terikat dengan perkawinan. Aduh, nggak boleh nikah dong. Doain cepet mati aja. Tuhan, biar cepet dapat jodoh yang baru, yang tajir. Enggak begitu. Komitmen dalam pernikahan harus siap bayar harganya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang termasuk saya merindukan kalau kita membangun sebuah pernikahan, pasti kita punya impian yang besar. Dan saya membangun pernikahan,
Komitmen saya pertama kali, saya bilang sama istri saya, boleh ditanya istri saya, hari ini dia nggak bisa datang karena mendampingi anak lagi lomba. Saya bilang gini, Nih, ingat baik ya, saya trauma dengan masa kecil saya. Kalau kita nanti menikah, berapapun berkat yang kita terima, atur keuangan baik-baik. Jangan sampai kita berhutang, dan puji Tuhan. Komitmen itu sampai hari ini kita pegang. Istri saya belanja, di kampung itu kan ada belanja itu ya, yang lewatan itu kan. Belanja, aduh duitku kurang 500. Si tukang belanja bilang, gak usah mah, sesok iso mah, besok bisa, besok aja gak apa-apa. Ulang itu saya, gak tenang hatinya. Ambil uang 500 balik lagi. Mbak, ya ampun mama, duit 500 saya buat sempet nomor mbok bayar. Sesok minggu ngarep kan ya iso. Moh mbak, aku kok ora iso turu. Memang orang punya hutang itu mau tidur juga enggak nyenyak gitu ya. Ya sebisa mungkin enggak punya hutang. Kalau ada orang tanya, Pak saya ini pengusaha, kalau enggak hutang bagaimana Pak? Nah, itu ada pembahasannya sendiri dalam pembahasan etika Kristen gitu. Dan kebetulan saya sempat mengajar etika Kristen. Kalau soal yang begitu-begitu nanti ketemu di kantor kita bukakan semuanya. Karena saya tidak sedang membahas tentang etika Kristen gitu kan. Oke, siap bayar harganya. Jangan berharap kita sedang memimpikan sesuatu yang besar kalau kita nggak siap bayar harganya. Saya kasih contoh yang gampang saja. Kalau kita berharap aku mau jadi juara kelas, bahkan juara sekolah, bukan hanya kelas. Sesekolah itu, saya mau juara. Apa harga bayarnya? Kira-kira harga bayarnya apa? Saya mesti keluarin uang 10 juta Pak, kasih gurunya. Nilai suruh kasih nilai 10, 9 semua. Saya akan jadi juara. Bukan itu. Harga bayar untuk kita jadi juara, kita mesti siap untuk belajar yang rajin. Itu yang saya maksud harga bayar. Belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin untuk meraih mimpi kita yang besar. Untuk meraih harapan sesuatu yang kita harapkan. Dan masih banyak hal lagi. Kalau kita mau punya duit banyak ya. Jangan cuma perbanyak doa. Bukan gak boleh doa. Lah topiknya kita sedang minta Tuhan beri aku uang yang banyak. Mungkin sehari kita berdoa sampai 25 jam kita berdoa. Gak terima dikasih 24 jam gak terima. Tak tambahin 1. Biar aku hari ini cepat kaya. Berdoa 25 jam kita berdoa. Dan kita tidak akan pernah dapat itu uang yang banyak. Karena kita gak siap bayar harganya. Kalau bayar harga pengen orang jadi kaya apa kira-kira? Harus rajin kerja, iya toh. Harus rajin kerja, tapi saya ingatkan, kalau pengen jadi kaya hati-hati. Biasanya orang yang pengen cepat kaya, tantangannya itu banyak. 1, dia akan menghalalkan berbagai cara. 2, kalau dia udah kerja, dia lupa waktu untuk Tuhan, ya atau ya. Karena yang dikejar cuman harta duit, lupa waktu untuk Tuhan. Hari Minggu, Pak kenapa enggak datang ibadah Pak? Waduh toko rame, eman ini. Ini kalau saya berhenti aja 1 jam, 10 juta terlewatkan. Wah kasihan nanti eman gitu. Kejar itu. Ya, boleh kerja boleh, tapi jangan lupa Tuhan. Dan kerja itu merupakan satu harga bayar untuk kita meraih apa yang kita impikan itu. Dan masih banyak hal, termasuk juga kalau kita memimpikan keluarga yang harmonis. Ya, kayak keluarga Cemara begitu kan. Itu film apa itu Pak? Udah itu film zaman dulu itu. Kalau yang generasi-generasi sekarang, film kok keluarga Cemara, kenapa enggak keluarga Jati aja sekalian gitu. Harmonis, guyup, rukun, akur gitu. Harus ada harga yang dibayar. Dan Alkitab mengajar kepada kita. Kalau kita mau membangun sebuah keluarga,
yang harmonis seperti yang kita impikan waktu pertama kali kita ini mau membangun pernikahan. Bahkan sebelum pernikahan hari H itu terjadi, kita udah berangan-angan yang besok kalau kita nikah, kita akan buat keluarga kita seperti surga di rumah. Kita harus membangun komunikasi yang bagus. Teorinya udah disusun berbagai rupa. Begitu angin ribut datang menerpa, teorinya runtuh semuanya. Diuji oleh waktu dan keadaan. Tapi kalau kita mau membangun keluarga, Alkitab ajar kita harus berani bayar harga. Mau saling mengampuni, nggak ada yang sempurna. Istri pernah buat salah, istri-istri, ibu-ibu pernah buat salah, Bu. Puji Tuhan nggak pernah. Bapak-bapak pernah buat salah, Pak. Wong lanang kok salah, sorry ya. Lanang ki jarene nek senajan Allah kudu menang. Salah ya kudu menang. Enggak begitu. Loh, kalau lanang dibilang senajan Allah ya kudu menang. Lah nek wedok iki kan wanita. Ya toh? Waninoto. Loh, makanya bapak-bapak sehebat apapun kalah sama ibu-ibu. Serius ke? Iya. Ditata karo bojone, Pak, bajune aja kuwi, Pak. Gak pantes. Bajunya ganti yang bagus gitu loh. Yang kemarin Pak Mama baru beli buat Papa. Harian aja kok, biar gini Pak, sobek-sobek dikit gak apa-apa. Malah ISIS kok gitu. Wanita itu jangan dibilang cerewet. Di balik cerewetnya dia itu ada kasih sayang yang besar terhadap suami. Yang amin ibu-ibu loh, suami enggak amin loh itu. Pengakuan selalu datang dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Wanita walaupun banyak ngomongnya, cerewet, tapi dia itu bukti sayangnya sama suami. Amin bapak-bapak. Saya takut enggak ada yang amin, Bu. Ternyata amin. Itu wanita. Semua pernah bikin salah, apalagi saya. Kalau pengen tahu Pak Yapet sering banyak bikin salah apa, tanya istri. Nanti Bapak Ibu pasti akan tahu dan pasti saya jamin ketawa pasti. Pernah masak air sampai airnya habis? Itu saya pernah. Untung air. Saya pernah itu nyalakan kompor, tak tinggal ke gereja. Sampai pulang gereja itu kompor masih nyala. Saya sujud syukur sama Tuhan. Tuhan, ini rumah kontrakan loh Tuhan. Kalau sampai kebakar, apa sing tanggung ngijoli Tuhan. Tapi Tuhan perintahkan malaikatnya. Tuh kompor masih nyala, gak ada orang tuh, jagain ya. Jadi hari itu Tuhan suruh malaikat tuh hanya jagain kompor aja gitu. Serius, itu terjadi terhadap banyak kesalahan saya. Banyak kekurangan saya. Saya ini orangnya care. Saking care-nya, kalau ada apa-apa, itu saya duluan yang ngerjakan begitu. Jadi orang rumah selalu kalah cepat dengan saya. Itu saking care-nya, tapi saya harus mengakui saya banyak kelemahan. Ini suka lupa. Mau pergi ke Surabaya misalnya, jalan dari sini sampai Tugu 20 Mei, belok kanan, Surabaya yang mana? Itu saya. Loh Pak ini mau kemana? Kok belok sini? Oh iya ya, cari putaran. Surabaya tuh sana, belum pindah. Oh iya maaf. Jadi jurus saya cuma satu, maaf. Suami istri jangan bosan bilang maaf. Ada yang duduk sama suami istri hari ini, praktek hari ini bilang, maaf ya. Yes. Jangan bosan-bosan saling memaafkan, ya, mengalah. Kalau ada suami istri saya mau tanya, mana yang lebih suka mengalah, suami atau istri? Istri bilang gini, saya Pak yang sering mengalah Pak. Kalau saya nggak mengalah Pak, rumah ini mau jadi apa? Suaminya bilang, enak aja. Kemarin tuh lo baru aja kejadian, mana kamu minta maaf, mana kamu mengalah, nerocos terus gitu. Aku toh yang mengalah.
terus buntutnya gini, tapi kalau harus mengalah terus ya ogah. Saling mengalah. Saya baru belajar menjalani pernikahan, masih belajar ya sampai hari ini. Itu usia berapa? Berapa tahun pernikahan saya? Ya kira-kira 1,5 tahun setelah sebelum Cici lahir, kira-kira begitu. Berapa tahun Pak? Tanya usia Cici sendiri, nanti baru tahu. Keluhnya itu 1,5 tahun sebelum Cici lahir, keluhnya begitu. Ya, itu pun sampai hari ini saya masih belajar untuk yang namanya membayar harga dalam membangun sebuah pernikahan yang harmonis seperti yang Tuhan mau. Harus siap dengan bayar harga. Kelamaan di sini, saya lanjut. Apa yang didapat kalau orang itu siap bayar harga untuk komitmennya? Nah, kalau saya nggak dapat apa-apa dari bayar harga saya dari sebuah komitmen ini, ngapain saya mesti bayar harga? Ya nggak mau Pak. Ada kok. Jangan khawatir. Kalau kita siap bayar harga untuk Tuhan, Tuhan itu terlebih siap bayar harga buat kita. Amin. Kalau kita siap bayar harga untuk sebuah pernikahan, jangan khawatir, hasilnya pasti ada. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil, katanya orang-orang yang pinter gitu. Proses gak pernah mengkhianati hasil. Kalau dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu engkau diproses dan engkau berani bayar harganya, nanti hasilnya itu pasti luar biasa. Haleluya. Apa sih yang didapat kalau kita ini mau bayar harga untuk komitmen yang pernah kita buat, baik buat komitmen dengan Tuhan maupun komitmen dengan pasangan hidup kita, rekan kerja kita, terhadap sahabat kita atau terhadap siapapun. Apa yang kita dapat? 2 aja. Yang pertama adalah ia akan mendapat yang terbaik. Katakan sama-sama, yang terbaik. Kalau engkau buat komitmen dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat engkau. Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Itu rumusnya. Kalau kita siap bayar harganya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kita akan dapat yang terbaik. Saya mau kasih sebuah contoh di dalam Alkitab. Yuk dengan cepat kita buka dalam Kejadian 29, 13 sampai 20. Cukup panjang ayatnya. Kejadian 29 ayat 13 sampai yang ke-20. Ini kisah tentang bagaimana Yakub mendapatkan Rahel yang dia cintai. Bagi Yakub Rahel ini adalah the big dream, mimpi besarnya dia. Saya akan bacakan ayat 13. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Elok sikapnya, cantik parasnya. Ya, Yakub cinta kepada Rahel sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dipandangnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel.
Sampai di sini dulu aja. Ya. Ini udah pernah dibahas oleh Pak Andre. Orang tuh kalau melakukan segala sesuatu dengan cinta, mau setahun, mau 10 tahun, nggak kerasa. Serius itu. Tak pikir-pikir memang betul. Saya itu dari anak saya kecil sekolah nganter tiap pagi ke sekolah, jemput pagi, antar jemput pagi, antar jemput. Tahu-tahu udah SMA. Nggak kerasa. Terus kita bilang gini, hari kok rasanya cepet ya. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan cinta, itu nggak ada rasa beban berat, nggak ada. Rasanya itu enjoy aja gitu. Makanya lakukan segala sesuatu dengan cinta. Cinta dengan Tuhan, cinta dengan pekerjaan yang kita tekuni, ya. Apalagi yang pacaran. Lakukan sesuatu dengan cinta. Saya waktu pacaran itu nggak kerasa, duit saya habis. Gara-gara habis untuk masuk ke warnet, telepon, tahu-tahu habisnya udah 25.000. Nah, zaman itu kan uang 25.000 kan banyak ya. Jadi kita punya duit itu cuma habis untuk telepon. Lah, kita kan pacaran, apa itu kata anak muda sekarang tuh kalau jarak jauh itu ya, LDR, bukan LRD, bukan ya, LDR gitu. Waktu itu saya pelayani sebuah gereja yang gembalanya itu ortodok banget. Kamu hamba Tuhan ya, jangan sampai kamu pacaran nginep di rumah calonmu. Kamu harus pulang hari itu juga. Kita habis pelayanan, kita ketemu, ngobrol sebentar kan. Tinggalnya di komplek TNI. Kalau udah jam 9, ya toleransi setengah jam. Itu udah ditutup semua itu, portal-portal ditutup semua. Nah kalau ditutup saya nggak bisa keluar, gimana nanti nggak bisa pulang. Ingat harus pulang, nggak boleh nginep. Akhirnya jam setengah 10 keluar dari komplek, diantar ke terminal. Bisnya jam 2 pagi. Jadi kita tiduran di situ, dari pagi udah kurang tidur, ini pulang juga masih lama. Sampai ketiduran di terminal, itu pernah saya alami demi cintaku padanya. Ketiduran di terminal. Begitu bis yang jurusan tempat saya itu ada, itu kan biasanya apa namanya itu ya, kernet ya, kondektur ya, apa itu. Ayo. Pati Kudus, Juwana Pati Kudus, Juwana Pati Kudus. Saking capeknya itu tidur di terminal, dibangunin sama kondektornya itu. Mas, mau pergi mana mas? Juwana, itu udah mau berangkat tuh, lari-lari sambil ini udah gini. Mau merem terus gitu. Dibayar loh, karena cinta. Karena cinta. Nah, kembali ini, Yakub sangat cinta sama Rahel sampai dia berani loh berkomitmen. Dia berani berkomitmen dengan Laban demi Rahel. Demi sesuatu yang berharga bagi dia. Dia rela berkomitmen. Dia rela dan sanggup mengabdikan dirinya. Alkitab mencatat 7 tahun. Gak tahu dia kalau ternyata 7 tahun itu masih ada belakangnya kali gitu kan. 7 tahun itu baru dia dapat belum yang dia mau itu enggak. Setelah 7 tahun dia lakukan itu dengan senang hati. Wah Rahel, wah yang dipikirin cuma Rahel. Tunggu aku ya 7 tahun, enggak lama kok, cuma beberapa hari aja. Begitu selesai 7 tahun, dia kaget, kok ini ya. Gitu. Aku kan maunya Rahel, kenapa yang datang Lea? Bapaknya juga enggak kurang alasan. Oh enggak patut, kalau di budaya kita itu enggak boleh ngelangkahi kakaknya, sama-sama perempuan lagi. Kamu mesti nikahi kakaknya dulu dan kamu baru bisa dapat adiknya. Oke lah kalau begitu, siap. Sehingga 7 tahun kali 2 dia jalani semua itu. Dia bayar harganya. Untuk apa? Untuk mendapatkan Rahel. The big dream-nya dia itu. Impian besarnya itu. Dia dapatkan itu. Jadi orang yang mau bayar harganya, dia pasti dapat yang terbaik. Siapa di sini Bapak Ibu sudah punya impian, punya
harapan yang besar. Ayo bayar harganya dulu. Nanti engkau akan dapatkan apa yang engkau harus bayar. Saya ingat bagi saya ya, itu dulu calon istri saya itu the big dream saya. Saya lewati itu rintangan. Oh, orang tuanya bilang anakku nggak boleh pacaran. Itu rasanya hati saya itu tersayat. Aduh, saya udah dekat kok baru orang tuanya bilang nggak boleh pacaran. Saya cari cara, bahkan waktu itu saya lakukan, saya berpuasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Kuat Pak, kuat tuh karena cinta. Kuat saya. Saya bilang sama noni saya itu, nih ayo kita berdoa, kita terobos tembok tebal itu. Aku yakin tembok setebal apapun akan roboh dengan kekuatan doa. Loh itu yang aku lakukan. So sweet banget Pak, ya memang orang kalau lagi cinta itu so sweet banget gitu. Kita berdoa 3 hari 3 malam dan akhirnya itu tembok jebol. Enggak sampai di situ, kalau aku cerita tentang rintangannya banyak. Tapi puji Tuhan, ketika kita bayar harganya, saya dapat yang terbaik. Biar cerewet, biar apa, itu yang terbaik buat saya. Yang ada pasangannya Pak Yunus, Bu Bambang, bilang sama suami istri ini, kamulah yang terbaik buat saya. Cepat saja, langsung yang kedua, yaitu adalah dipromosikan atau diangkat. Orang kalau siap bayar harganya, dia pasti akan diangkat oleh Tuhan. Dan itu juga berlaku sebagai karyawan di perusahaan. Kalau kita siap dengan bayar harganya, komitmen yang kuat dengan dibayar harga yang mahal, itu pastilah pimpinan juga tahu, oh ini karyawanku yang setia, yang rajin, yang bisa dipercaya, diangkat. Apalagi Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, kita rajin bayar harganya, pasti diangkat sama Tuhan. Harga bayarnya mahal seperti apapun, berat seperti apapun, kalau kita setia bayar harganya, pasti diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan menyerah dulu. Semua yang kau bayar dengan mahal itu, pasti akan membuahkan hasil. Cepat saja. Ini satu contoh adalah Yusuf. Yusuf itu dia berani bayar harganya. Kisahnya bisa dilihat dalam Kejadian 39 ayat 6 dan 9. Itu ayatnya panjang sekali, tapi bisa dilihat saja di 6 dan 9. Yusuf itu berkomitmen. Komitmen dia apa coba? Komitmen dia itu begini. Dia enggak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena dia pegang komitmen. Dia enggak mau lakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu ada tawaran menggiurkan lewat. Dia biarin aja. Itu Potifar itu tiap hari entah berapa kali mondar mandir di depan Yusuf. Yusuf lagi ngepel, Yusuf lagi nyapu, Yusuf lagi lakukan sesuatu. Itu Potifar tuh kayak setrikaan mondar mandir dengan jalan yang agak gimana gitu kan. Dia punya maksud untuk apa? Untuk menggoda Yusuf. Satu kali ini Potifar, ini anak muda ganteng, cakep, elok parasnya, manis sikapnya. Kok enggak ngerti-ngerti sih? Aku jalan mondar-mandir sehari bisa 70 kali mondar-mandir. Kok enggak ngerti juga? Enggak tahan dia. Tanya, Sup, kamu enggak lihat aku mondar-mandir di sini? Ini bahasa saya ya. Sup, ayolah sekali-kali tidur sama aku. Tak jamin gak ada yang ngerti. Asal kamu mau. Yusuf bilang, aku gak mungkin lakukan itu. Semua yang posisi yang terbaik di rumah ini sudah diberikan kepadaku. Masakan aku ini juga mau merebutmu dari suamimu. Aku gak mau. Saya nggak tahu berapa kali dirayu seperti itu, tapi Alkitab berkata sampai pada akhirnya itu keadaan dibuat berbalik. Yusuf difitnah,
dilaporkan kepada suaminya bahwa Yusuf itu mau menodai istrinya Potifar. Kan terbalik kan. Dia difitnah, tapi dia tidak dendam. Yusuf itu kalau Alkitab berkata dia adalah manis sikapnya, elok parasnya, itu memang iya. Dia dibenci, dia tidak balas benci. Dia disakiti, dia tidak membalas disakiti. Dia difitnah, dia enggak mendendam. Itu Yusuf benar-benar manis sikapnya. Mungkin kalau ada cowok yang seperti itu hari ini, pasti itu jadi rebutan. Enggak cuman manis sikapnya, tapi elok parasnya. Kalau Alkitab bilang manis sikapnya, elok parasnya, itu berarti ya benar-benar manis sikapnya dan elok parasnya. Ya kira-kira 11-12 dengan saya gitu ya. Kira-kira begitu kan. Akhirnya Yusuf di penjara. Tapi bagaimana? Alkitab mengkisahkan. Akhirnya Yusuf dipromosikan oleh Tuhan. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Israel. Dia yang dijual ke Mesir. Tapi bagaimana dia bisa mendapat kekuasaan di Mesir kalau dia enggak manis sikapnya, elok parasnya, kalau bukan Tuhan yang menyertai dia. Kalau dia bukan orang yang siap dengan berbagai harga bayarnya, dia enggak akan dapat itu. Dia bayar semua harganya, Tuhan enggak menutup mata. Ada onen-onen bahasa Jawa, Gusti boten sare. Tuhan itu enggak pernah tertidur. Tuhan enggak menutup mata. Dia tahu ketika engkau setia kepada dia. Dia tahu ketika engkau setia bayar harganya. Tuhan tahu kapan dia akan angkat kita. Dia tahu kapan dia akan promosikan kita. Ketika kita mau bayar harganya. Kita setia kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita siap bayar harganya apapun. Ya. Terus saya ingat begini. Sebesar apa kita ini memaknai sesuatu. Seberharga apa kita ini memaknai sesuatu. Maka sebesar itu pula kita berani bayar harga. Yakub memaknai Rahel itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Dia berani bayar harganya walau sampai 14 tahun dia harus bekerja untuk mendapatkannya. Apa yang engkau anggap berharga bagimu? Kalau engkau anggap bahwa keluargaku adalah berharga, saya yakin engkau rela berjuang bayar harganya demi untuk keluarga. Saya pernah lihat sebuah kisah. Ada seorang ibu-ibu yang udah tua, janda. Dia bukan orang yang kaya raya. Tapi dia punya sebidang tanah yang agak luas, peninggalan dari suaminya. Suaminya peninggalan dari bapaknya. Hanya itu yang dia miliki. Satu ketika dia punya anak. Karena anaknya itu bandel, nakal. Kena narkoba, ketangkep, masuk penjara. Apakah seorang ibu kemudian berkata, wes konole rasakno dewe. Udah situ rasain sendiri, ibu enggak mau tahu. Ternyata ibu ini enggak. Dia tahu bahwa itu anak berharga baginya. Ada di sini orang tua yang menganggap anaknya enggak berharga. Pasti dia anggap anak adalah sesuatu yang berharga baginya. Ibu ini, dia mulai berpikir, demi anakku keluar dari penjara, tanah itu dijual. Untuk apa? Untuk menebus anaknya. Walau itu anak gak berhenti sampai di situ. Masih ada kemungkinan dia main narkoba lagi, dia masuk penjara lagi. Masih ada kemungkinan itu. Tapi karena ibu itu, dia berpikir bahwa anak itu ada harta dia yang berharga. Dia rela itu bayar harganya, dia jual tanah itu dan
untuk menebus anaknya. Apa yang engkau anggap itu berharga bagimu, engkau akan rela bayar harganya untuk sesuatu yang bagimu itu engkau anggap sesuatu yang berharga. Itu persis yang Yesus lakukan buat kita. Pernah enggak kita berpikir itu? Itu persis seperti yang Yesus lakukan buat kita. Kita ini orang-orang yang sangat berharga bagi Yesus. Sehingga dia rela bayar harganya demi kita. Demi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia bayar semua itu. Jangan dipikir bahwa aku selamat. Aku enggak perlu bayar apa-apa kok. Yesus yang bayar semua itu. Harganya sangat mahal. Tapi dia rela bayar harga yang sangat mahal itu. Karena apa? Karena kita ini lebih berharga daripada apa yang lain. Sampai dia rela mati di kayu salib. Karena kita ini orang-orang berharga di mata Tuhan.